Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan Injil atau kitab suci. Itu salah besar. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anda berjumpa lagi dengan kami di sini dalam podcast kebenaran. Memang channel ini berisi tentang video-video yang membahas topik-topik kekristenan, yang mengupas tentang pertanyaan, doktrin. Malam hari ini sudah sampai episode ke-20. Saya berharap bahwa acara ini bisa membantu Anda untuk menemukan kebenaran. Lebih berharap lagi Anda mengerti kebenaran dan Anda kasihkan. Amin. Selamat malam Pak Yus. Malam. Selamat malam Pak Kurnia. Malam. Terima kasih hari ini sudah hadir untuk bersama saya, dan sebelum kita mau buka acara, kita mau saya minta Yus untuk Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Hari ini kami ada kesempatan kembali untuk membuka acara podcast kembali, di mana acara ini adalah acara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi orang yang menyaksikan dan penonton yang setia ya Tuhan. Karena kerinduan kami setelah diselamatkan, kami rindu juga orang untuk diselamatkan. Pimpin acara ini hingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. baik. Ada satu ayat Alkitab yang mengutip, Injil itu diberitakan dengan maksud tujuan baik atau tidak baik. Sebenarnya kita patut bersyukur, karena dengan demikian sebenarnya orang mendengar pemberitaan tentang Yesus Kristus. Tapi memang kami perlu untuk memberikan penjelasan tentang pernyataan-pernyataan. Kali ini bukan pertanyaan, kita bahas bukan mengenai pertanyaan, tetapi pernyataan. Ya. Pernyataan dari seseorang yang menurut saya cukup lagi ngetren di sosmed, atau video dia banyak viral. Jadi di setiap dia keluarkan video, banyak view yang orang lihat, bisa sampai ratusan ribu, bahkan ada beberapa video yang view-nya sampai dengan jutaan. Berarti kan sudah banyak orang. Tokoh ini namanya kalau nggak salah Agustinus ya. Agustinus kayak nama. Ada Christoph apa gitu, saya lupa, tapi yang terkenal adalah namanya Kenama, Ustadz Kenama. Jadi berdasarkan dari latar belakang imannya, Bapak ini sebenarnya tadinya seorang Kristen. Akhirnya menjadi mu'alaf. Bahasa mereka mendapatkan hidayah. Akhirnya menjadi mu'alaf. Sebenarnya tentang perpindahan iman yang seperti ini, kami tidak perlu banyak berkomentar, karena itu adalah hak asasi manusia. Anda boleh percaya kepada siapa saja untuk menjadi sesembahan Anda. Kami tidak perlu banyak berkomentar tentang hal. Tapi yang menjadi concern saya hari ini adalah ada satu pernyataan dia yang kira-kira bunyinya seperti ini. Injil itu, katanya, Injil itu bukan Bible, dan Bible itu bukanlah Injil. Jadi sebenarnya kata dia begini, ini saudara-saudaraku yang terkasih dan yang saya kasih. Berarti memang dia melakukan statement itu atau membuat pernyataan ini karena mengasihi kita sebenarnya. Dan saya bersyukur atas kasih Pak Kainama ini. Dan kami juga membuat video ini karena kami mengasihi Pak Kainama. Gitu. Jadi seharusnya memang kasih itu patut dibalas dengan kasih juga. Dan tidak boleh orang mengasihi kita balas dengan kebencian. Itu tidak boleh. Sedangkan musuh saja Kita harus kasih. Bagaimana orang yang Amin. Tuh. Jadi karena
lebih besar lagi kasih kami kepada Kainama seperti Pak Kainama mengasihi kami, maka kami membuat video yang menanggapi pernyataan Anda. Dengan penuh kasih. Hah? Dengan penuh kasih juga. Penuh kasih, luar biasa. Yes. Jadi kalau apa namanya, semoga Pak Kainama ini menonton video ini sampai habis. Jadi bunyinya begini, Injil itu bukan Bible, dan Bible itu bukan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih, Salah makan. Bukan begitu suratnya. Apa? Tidak pernah, Injil tidak pernah jadi Bible. Bible tidak pernah jadi Injil. Jadi saudaraku yang terkasih, sebenarnya orang Kristen itu tidak punya Injil. Jadi sebenarnya katanya, Yesus itu tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membukukan Injil. Gitu. Jadi kalau ada catatan Matius gitu, Matius itu catat diam-diam, ngumpet-ngumpet, Pak. Bukan disuruh. Bukan disuruh, ngumpet-ngumpet gitu. Dan kita agak bingung juga nih, kalau memang sebenarnya ngumpet-ngumpet kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, nggak perlu ngumpet, Tuhan tahu. Tapi oke lah, let's say kita bilang oke begitu. Jadi murid-murid ini melakukan mencatat Injil Matius misalkan, gitu, dicatat gitu, itu ngumpet-ngumpet, Pak. Jadi bukan disuruh Yesus. Bukan disuruh Yesus. Tidak pernah diperintahkan Yesus. Tidak pernah diperintahkan gitu. Jadi sebenarnya semua surat-suratan rasul-rasul ini sebenarnya ngumpet-ngumpet. Jadi Yesus tidak pernah ada keluar perintah untuk tuliskanlah Injil, nggak pernah. Makanya muridnya sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya orang Kristen itu sebenarnya nggak punya Injil. Kata pakai nama. Oh, terima kasih pakai nama. Karena Anda begitu mengasihi kami, maka keluarlah statement yang seperti ini. Dan kami akan menanggapi dengan lebih kasih lagi kepada Anda, supaya Anda paham betul kebenaran yang hakikat, yang sesuai dengan Alkitab, yang adalah satu-satunya firman Allah. Gitu ya, Pak Yus ya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, karena sebenarnya narasumber kita bukan saya, tapi Pak Kurnia ada lebih kompeten untuk menjelaskan ini sesuai dengan Alkitab. Silakan Pak Kurnia. Ya. Jadi murid-murid pasca kebangkitan Tuhan Yesus, mereka itu sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Pribadi Allah. Dia adalah Allah yang sudah mati, dikubur, dan bangkit. Kemanusiaannya, Pak. Jadi mereka murid-murid itu sudah tidak ada keraguan sedikit pun tentang keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, jadi dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Jadi ke-11 rasul ini mendengar betul perintah amanat agung ini. Kita baca dulu Matius 28 ayat yang ke-19 20. Saya lebih senang dengan dimulai ayat 18, Pak. Oke, boleh. Jadi biar 18 sampai 20. Saya lebih suka ini. Dari ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Iya. Jadi murid-murid mengerti ini adalah perintah dari Allah, ya, Yesus, karena mereka tidak sangsi lagi tentang keilahian dari Yesus Kristus. Jadi mereka tentu akan melakukannya. Murid-murid akan melakukannya. Dikatakan di sini, suruh pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, suruh baptis, dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di dalam pribadi Tritunggal. Dan ayat 20 itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid-murid pernah belajar, diajar dari Tuhan Yesus. Nah, ini disuruh ajar kepada orang-orang yang mereka sudah akan jadi murid, begitu, yang akan bertobat percaya kepada Yesus Kristus lewat pemberitaan mereka.
Nah, jadi mengajar ini kan bisa lewat tulisan, dan mengajar juga akan mengajar lewat tulisan. Dan sekali lagi Pak, ini semua bangsa Pak, bukan cuma Israel doang, semua bangsa. Ya, ini, semua bangsa. Ya, semua bangsa. Jadi amanat agung itu Semua bangsa. suruh memberitakan, menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Ya, jadi suruh percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus Kristus itu juru selamat, dan kalau mereka percaya, baptis, dan kemudian ada dalam jemaat diajar. Nah, ajarnya itu dengan lisan ya, mereka kan mengajar dengan lisan langsung, juga mengajarnya dengan Lewat tulisan. tulisan. Nah, ajaran yang lewat tulisan-tulisan inilah yang kita sebut sebagai Surat-surat. kitab perjanjian baru. Gitu. Jadi ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, sampai terakhir ya, Wahyu. Gitu. Itu ada 27 kitab seperti itu. Nah, jadi ini murid-murid mengajar lewat tulisan. Gitu. Jadi ada perintah dari Tuhan Yesus untuk sebenarnya mengajar dan juga sekaligus untuk menuliskan juga. Begitu. Mengapa? Karena sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ketika dia menjanjikan tentang Roh Kudus, coba kita buka di Yohanes pasal 14, janji tentang Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus dari ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi ini belum naik ke surga, begitu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi di dalam amanat agung kan, ajarlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan begitu. Nah, yang mengingatkan murid-murid tentang apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini namanya pengilhaman. Nah, dikatakan di sini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Begitu. Nah, ini salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi perjanjian lama itu juga, penulis perjanjian lama itu diilhami oleh Roh Kudus. Demikian juga penulis perjanjian baru itu diilhami juga oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya pengarang dari perjanjian lama dan perjanjian baru sama, yaitu Roh Kudus. Cuma penulisnya saja yang berbeda. Jadi pengarang yang sama. Coba kita baca lagi Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, jadi Roh Kudus itu akan memberitakan kepadamu. Tadi kan mengingatkan, ini memberitakan. Jadi untuk hal-hal apa saja yang harus mereka tulis, gitu. Itu itulah pilihan dari Roh Kudus. Itu pengilhaman itu seperti itu. Jadi kata yang dipilih, dipilih oleh Roh Kudus. Itu kata-kata yang akan dituliskan itu adalah kata-kata yang Roh Kudus pilih untuk ditulis. Begitu. Jadi kalau belajar Alkitab tentu harus sesuai dengan gramatikalnya, grammarnya, seperti itu. Karena memang ditulis grammarnya itu pilihan dari Roh Kudus. Dan Tuhan ini mengingatkan memakai para rasul. Karena para rasul ini adalah salah satu jabatan yang istimewa. Karena rasul-rasul Yesus Kristus ini adalah orang-orang yang dikasih otoritas yang absolut sebenarnya. Kalau kita baca di Yohanes pasal 20, ini ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, oh ini maksudnya kamu itu adalah rasul-rasul. Rasul, murid-murid setelah. Jadi kalau saya ganti, jikalau rasul-rasul mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau rasul-rasul menyatakan dosa orang tetap ada, ini kayak Tuhan ya Pak, dosanya tetap ada. Jadi rasul-rasul kan dikasih otoritas. Gitu. Hampir sama dengan Tuhan gitu ya. Dikasih otoritas kan begitu. Karena Maka kepada orang yang punya kuasa untuk bilang dosanya ada dan tidak ada punya Tuhan sendiri. Iya. Dan rasul-rasul kan dikasih otoritas itu oleh Tuhan. Setinggi itu ya. Setinggi itu. Makanya mereka disebut spesial. Ya, mereka ya otoritas Tuhan lah sebenarnya. Makanya kitab yang diakui sebagai firman Tuhan yang masuk kanon ke dalam Alkitab kita ini, yang Perjanjian Baru, itu kenapa 27 saja? Karena hanya 27 kitab inilah yang beredar selagi rasul masih hidup. Begitu. Kan kita tahu rasul terakhir adalah Rasul Yohanes. Dan dia yang menulis kitab Wahyu ya. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Nah, itu adalah rasul terakhir gitu. Di tahun 98 dia sudah akhirnya meninggal. Begitu. Jadi jemaat bisa mendapatkan mana yang firman Tuhan, mana yang tidak, itu adalah jaminan dari rasul. Jadi itu tulisan rasul atau itu tulisan yang di backup oleh rasul, dan tulisan itu harus sudah ada selagi rasul masih hidup. Gitu. Jadi itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Gitu. Jadi berarti kalau ada maaf Pak Kurnia, berarti kalau ada Injil yang kitab selain dari kitab ini, pasti tidak memenuhi syarat itu. Betul. Ya, jadi memang ada kitab-kitab apokripa Perjanjian Baru yang seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Petrus, gitu kan. Itu tidak diakui oleh jemaat ya sebagai firman Allah, ya, sehingga mereka tidak diterima begitu. Jadi salah kalau misalnya berkata bahwa pengkanonan ini dimulai dari konsili di 325. Itu tidak begitu gitu. Konsili 325 itu hanya menegaskan, nah, kitab ini kitab yang sudah dipakai oleh jemaat-jemaat itu ini 27 kitab ini. Pernyataan iman. Iya, seperti itu. Jadi bukan membuat itu jadi kanon, tidak seperti itu. Nah, jadi rasul-rasul ini adalah orang yang dikasih otoritas yang sangat absolut. Gitu. Ini standar kebenarannya. Mereka itu standar kebenarannya. Nah, maka kerasulan dari Rasul Paulus itu sangat penting. Kan gitu. Kalau Rasul Paulus itu bukan rasul, ya kan, maka tulisannya itu bukan firman Tuhan yang bisa diakui setara dengan tulisan rasul-rasul yang lain. Makanya Rasul Paulus itu tahu akan hal ini. Dia itu memberikan bukti dia itu adalah rasul. Apa? Nah, kalau dia mencatatkan di 2 Korintus 12 ayat 12, adalah sesuatu yang membuktikan bahwa aku, Paulus, adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat dan kuasa-kuasa. Ya. Jadi ini tanda-tanda kerasulan. Kan begitu. Apa itu? Yaitu tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Kan begitu. Ini adalah tanda karunia kerasulan. Sorry Pak Kurnia. Oke, biar lebih jelas lagi. Maksudnya tanda kerasulan adalah tanda-tanda ini pasti yang ajaib ya Pak. Mukjizat dan kuasa-kuasa ini melekat permanen sama mereka. Melekat permanen sama dan mereka. Dan itu saya nggak punya. Iya, nggak punya. Namanya ini karunia tanda kerasulan. Kalau semua punya, berarti semuanya rasul dong. Jadi orang Kristen manapun nggak punya itu. Nggak punya tanda ini. Gitu. Oh, berarti
Makanya kalau kita bandingkan ini dengan Markus pasal 16 dari ayat 17 sampai 18. Saya baca, Ya. saya baca Pak Yus. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Oh. Nah, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini orang-orang yang percaya ini maksudnya siapa? Apakah semua orang yang percaya? Tentu tidak. Maksudnya ini? Karena konteks di sini ini adalah kalau kita membicarakan di ayat yang ke-12 itu dari 14 ya, 14. Akhirnya ia mendapatkan diri kepada ke-11 orang itu. Ya, ini adalah 11 rasul. 11 rasul. Nah, orang percaya ini maksudnya. Maksudnya ini rasul-rasul ini. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedagilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, jadi mereka ke-11 rasul ini kan tidak percaya. Gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau mereka percaya, mereka akan ini tanda-tanda yang mengikuti mereka. Gitu. Jadi kalau Rasul Paulus, Rasul Petrus itu memang mengusir setan-setan, pasti terusir. Kan gitu. Pegang ular, minum racun maut, mereka tidak mati. Kalau saya kelengar pasti. Pasti kelengar. Pasti kelengar. Coba. Jadi tanda-tanda ini melekat kepada mereka. Jangan praktekkan ini Pak Eko. Iya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang suruh marahin, jangan coba-coba. Nah, makanya kan kalau kita membaca kisah para rasul itu kan Ananias dan Safira Mati dia. itu membohongi Rasulnya mampus. membohongi Roh Kudus, ya kan? Meninggal di hadapan Petrus, kan gitu. Nah, Petrus itu juga bisa membangkitkan orang yang mati, gitu. Paulus bagaimana? Paulus juga membangkitkan orang yang mati. Dan sudah dipraktekkan Paulus, dipatok ular dia nggak mati. Patok ular dia juga tidak mati. Coba kita baca kisah Rasul 20 ayat 9 dan 10 itu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama bicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur kelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Ya. Oh, dia kan bilang udah mati ya? Padahal udah mati. Gampang kan dikasih detaknya gitu kan, oh udah nggak ada nih. Ya kan udah mati nih. Kisah Rasul kan yang menulis kan Lukas. Lukas kan tabib, dokter. Gitu. Jadi udah tahu betul-betul Eutikus itu sudah mati. Tapi dihidupkan kembali oleh Paulus. Rasul Paulus, begitu. Kemudian kisah Rasul 19 ayat 12 itu Pak Yus. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Iya. Jadi sapu tangan siapa? Paulus. Sapu tangannya Paulus, gitu. Kalau Petrus kan bayangannya Petrus. Ini sapu tangannya. Ini sapu tangannya. Nah, ini hanya, sorry Pak, ini hanya bisa melekat kepada rasul-rasul saja. Ini melekat kepada rasul. Jadi kalau itu dilaksanakan, sorry, saya ingat dulu sekali ada video yang kalau nggak salah sepatunya. Bukan sepatunya. Apa sih? Jasnya kali. Iya, sepatu dicium. Oh, sepatu diciumnya. Sepatunya ditaruh itu dicium gitu, Pak. Itu sebenarnya sesat ya, Pak. Itu sesat. Jadi kan 2 Korintus 12 ayat 12 itu yang membuktikan aku seorang rasul adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah kamu. Nah, itu ibaratnya Paulus itu membuktikan, nah ini loh KTP-nya dia sebagai rasul. Gitu. Ini arti kan ini spesial. Gitu. Ini tanda kerasulan. Dan rasul kan tidak diturunkan. Rasul kan tidak tergantikan. Gitu. Jadi kita tahu Rasul Yudas Iskariot digantikan dengan Matias, 12 untuk bangsa Yahudi,
satu lagi dipanggil Rasul Paulus ini untuk bangsa dan Yahudi, seperti itu. Jadi hanya ini rasul. Nah, Paulus sebagai rasul, dia membuktikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat seperti itu. Dan maka tulisan dari Paulus ini adalah firman Allah. Paulus tahu kata-katanya itu adalah firman Allah. Tulisan yang dia tulis, surat-surat ini juga adalah surat-surat yang berotoritas. Coba kita baca ini 1 Korintus dulu, 1 Korintus pasal 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Jadi maksudnya ini yang ngomong dia ralat, bukan saya ini, katanya. Tuhan yang ngomong. Padahal yang ngomong siapa? Paulus. Paulus kan? Oh, perintahkan katanya. Iya. Ini kayak berfirman nih Pak, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Jadi kan, jadi bukan aku, tetapi Tuhan. Padahal yang nulis siapa? Paulus. Ini adalah perintah Tuhan. Gitu. Karena rasul itu kan dikasih otoritas sama Tuhan. Bahkan dikasih otoritas yang mereka ampuni, dosanya diampuni. Yang tidak mereka ampuni, dosanya juga tidak diampuni. Gitu. Itu otoritas dari rasul. Makanya rasul itu di dalam jabatan jemaat lokal itu adalah fondasi, dasar dari gereja. Nabi dan rasul itu adalah dasar dari gereja. Itu kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu. Seperti itu. Jadi tulisannya dan ajarannya, lisan maupun tulisan itu berotoritas. Satu ayat lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Jadi suruh berdiri apa? Teguh. Berdiri teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari mana? Dari kami rasul-rasul. Dari kami. Kan begitu. Jadi suruh berpegang pada ajaran-ajaran yang mereka terima dari rasul. Gitu. Mengapa? Karena ajaran rasul itu adalah ajaran dari Yesus Kristus. Begitu. Baik secara lisan, ya kan? Ya, jadi yang Paulus ngomong langsung, gitu, maupun secara apa? Tertulis. Secara tertulis. Gitu. Jadi rasul-rasul itu dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus kan mengajar itu secara lisan dan juga secara tertulis. Gitu. Nah, yang tertulis ini akhirnya menjadi kitab suci. Kan gitu. Yang tertulis ini menjadi kitab suci, menjadi Alkitab bagi kita, menyempurnakan yang perjanjian lama. Jadi perjanjian lama oleh para nabi, yang perjanjian baru oleh para rasul. Artinya semua yang menulis ini di backup oleh rasul. Markus kan di backup oleh Petrus. Lukas itu kan dia mengikuti Rasul Paulus kan, gitu. Dan yang lain, misalnya Yudas, walaupun dia bukan rasul, Yakobus itu juga bukan rasul, tetapi baik Yakobus maupun Yudas ini tulisannya ini sudah dibaca oleh rasul. Gitu. Jadi ketika beredar kan ini sudah dibaca oleh rasul. Dilegalisir oleh rasul. Betul. Jadi inilah kitab-kitab yang berotoritas sebagai firman Tuhan. Gitu. Jadi kalau ditanya, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan Injil atau kitab suci, itu salah besar. Gitu. Ya kan? Salah besar. Paulus sendiri memberikan sebuah nubuatan bahwa memang Alkitab ini akan jadi satu kitab yang sempurna. Gitu. Coba kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan
nubuat akan berakhir, bahasa roh Nah, akan ini berhenti. bahasa roh harus diganti bahasa lidah, kan kita Iya. sudah pernah bahas itu. Iya, iya. Hmm. Oke, saya ralat ya Pak. Mm-mm. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Iya, jadi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Hmm. Nah, yang tidak sempurna ini apa? Yang tadi Pengetahuan, nubuat, ya. ya kan? Bahasa Nubuat itu lidah. apa? Nubuat itu adalah begini. Kalau ada Tuhan kasih berbicara kepada orang, itu namanya kan nabi. Nah, nabi yang berbicara itu akhirnya disebut bernubuat, gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan pewahyuan kepada seseorang untuk orang itu ngomong, itu kan firman Tuhan. Iya. Gitu kan. Itu firman Tuhan. Jadi kemudian bahasa Lidah. lidah. Nah, bahasa lidah juga pernah kita bahas bahwa itu perlu ditafsirkan. Kenapa? Karena itu juga adalah firman Tuhan. Nah, tetapi sifatnya itu masih langsung. Masih lisan lah Pak ya. Masih lisan gitu, ya kan, masih lisan. Nah, jadi itu nanti akan hilang itu akan berhenti di sini katanya kan. Akan berhenti, akan lenyap gitu, jika yang sempurna tiba. Nah, ayat 10 tadi, jika yang sempurna tiba. Nah, jika yang sempurna tiba ini kalau di Alkitab yang Kitabul Kudus itu yang lama sekali itu, yang pernah kita bawa di sini itu, yang besar itu diterjemahkan sebagai perkara yang sempurna, Perkara yang sempurna. gitu. Perkara. Jadi perkara yang sempurna. Nah, kalau di modern KJV itu diterjemahkan sebagai the perfect thing, gitu. The Jadi barang yang thing. sempurna. Ya, sesuatu yang yang sempurna atau hal yang sempurna, tapi itu menunjuk kepada benda. Ya. Begitu. Berarti kalau, maaf, saya potong Pak Kurnia. Berarti kalau kata yang sempurna, ini berarti kan Benda. sesuatu ya Pak? Sesuatu. Ya, saya nggak mau coba dulu menafsirkan ini atau mengartikan ini benda, tetapi boleh nggak kalau ini saya ganti menjadi tokoh? Karena kan yang sempurna itu kan sebenarnya ada dua Pak. Bisa benda, bisa tokoh. Nah, kalau yang benda yang sempurna kita sepakat ini adalah Alkitab. Tetapi kalau tokoh yang sempurna, karakter yang sempurna, pribadi yang sempurna, itu adalah Yesus Kristus. Boleh nggak kalau ini saya artikan begitu? Tetapi jika Yesus tiba, maka yang tadi disebut itu kasih nubuat, bahasa lidah, pengetahuan akan lenyap. Maka jika Yesus tiba, maka yang tadi itu akan lenyap. Ya. Boleh nggak saya artikan? Ya, tidak bisa. Kenapa? Secara gramatikal kan itu kalau Yesus Kristus itu kan bukan benda, bukan sesuatu, gitu kan? Bukan thing, kan begitu. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah toteleion. Jadi bahasa Yunani. Jadi bahasa asli Alkitabnya Pak ya. Ada artikel di depan kata teleon itu. Teleon itu kan sempurna itu atau lengkap begitu. Itu ada artikel to. Nah, artikel to ini itu menunjukkan bahwa kata teleon ini adalah bentuknya netral. Jadi singular, netral. Nah, kasusnya di dalam ayat ini sebagai objek, gitu. Jadi kata teleon ini yang sempurna ini menunjuk kepada benda yang sempurna sebenarnya. Kalau yang bukan kata benda harusnya ditulis. Kalau dia maskulin, dia harusnya ton. Harusnya ton. Jadi ada artikelnya. Artikel tambahan ya Pak. Bukan to tapi ton. Tantaleon. Jadi dalam bahasa Yunani artikel to dan ton adalah to untuk
netral. kata ganti benda yang tidak punya Gender. gender, tetapi ton adalah kata ganti orang yang mempunyai gender. Gender Oh. maskulin. Jadi kata yang sempurna itu dalam bahasa Yunani spesifik secara literal ditulis toteleon. Toteleon gitu. Jadi itu harus benda yang sempurna. Jadi mengacu kepada hal yang sempurna. Dan bandingannya ini yang tidak sempurna ini adalah kan pewahyuan. Ya tadi nubuatan, Oh iya. Lesan. bahasa lidah, Lesan. kan gitu kan. Pengetahuan ini adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Itu juga adalah pewahyuan juga. Gitu. Nah, pewahyuan yang tidak sempurna ini, pewahyuan yang tidak lengkap Yang ini, sifatnya lesan, Pak ya. yang sifatnya lisan ini akan berhenti, tidak diturunkan lagi setelah pewahyuan yang tertulis sebenarnya, yang sempurna, tercatat. Ini yang yang lebih sempurna dari yang itu lebih ya? sempurna dari yang lisan. Seandainya begini, seandainya nabi-nabi tidak menulis, gitu, maka firman Tuhan akan hilang kan gitu. Oh, ada yang bisa Nggak ada yang bisa hafal. Tapi ada yang bisa ngapal loh, Pak. Jadi gini, itu akan hilang kan gitu, Iya. Akan benar. ya kan? Akan hilang Oh. karena nggak ditulis. Nah, maka ketika ada pewahyuan yang akhirnya ditulis, ya kan, sudah sempurna, ya maka sudah selesai sebenarnya. Makanya kitab Wahyu itu sebenarnya bukan Wahyu pasal 22 ayat 21 itu. Itu bukan hanya penutup kitab Wahyu, tetapi itu sebenarnya Keseluruhan, Pak, ya? penutup keseluruhan Alkitab. Gitu. Karena apa? Karena yang mengarang tulisan ini kan sebenarnya adalah Roh Kudus. Yang mengilhami Musa adalah Roh Kudus, yang mengilhami para nabi adalah Roh Kudus, yang mengilhami para rasul, semua penulis-penulis kitab Perjanjian Baru adalah Roh Kudus. Dan ketika Rasul Yohanes ini rasul terakhir, yang otoritasnya itu terakhir, ya kan? Kan dia kan rasul kan yang punya otoritas, sampai dikasih otoritas untuk mengampuni dosa, kan gitu. Ini menuliskan selesai, ibaratnya selesai semuanya. Jadi setelah Wahyu pasal 22 ayat 21 itu tidak boleh ada lagi penambahan pewahyuan. Maka tidak boleh ada lagi penambahan. Tidak ada pewahyuan lagi karena memang sudah berhenti kok. Nubuat berhenti setelah yang sempurna tiba. Hal yang sempurna tiba. Nah, yang sempurna ini apa? Hal yang sempurna, benda yang sempurna itu adalah apa? Alkitab lah untuk menyatakan Allah, kehendak Allah kepada manusia kan yang sempurna kan yang tertulis atau yang tidak tertulis. Yang tertulis lah. Gitu. Kalau kita yang tertulis kan kalau kita mau tahu lupa ya baca lagi. Jadi ketika kita membaca Kejadian sampai Wahyu, itu sebenarnya kita membaca firman Tuhan. Gitu. Orang sering kali begini, kok di dalam kalau ini firman Tuhan nggak semuanya kata-kata Tuhan. ada kata-katanya iblis dikutip. Perkataan Musa dikutip. Nah, jadi begini, ini kan firman Tuhan, ini dalam artian ini semua dari Kejadian sampai Wahyu, ini kan diilhami oleh Roh Kudus. Pengarangnya adalah Roh Kudus. Nah, seperti halnya begini, nah, kalau kita membaca tulisan orang, kadang kan orang menulis itu kan mengutip seseorang, ya kan? Gitu. Kata si Anu, gitu. Nah, ketika kita membaca kutipan itu ada kutipan orang, buku itu tetap tulisan orang yang kita baca itu tidak, kan tetap kan begitu. Nah, jadi walaupun ini ada kutipan dari perkataan iblis, itu pengarangnya tetap Roh Kudus. Ya ini kan kitab ya seperti kitab ya mengutip siapa saja kan bisa. Begitu. Nah, maka Alkitab kita ini memang cocok juga dengan sejarah. Gitu. Karena ditulis berdasarkan kehidupan orang-orang yang waktu itu dia paralel dengan sejarah. begitu.
Nah, jadi kita bilang disuruh tulis nggak? Ya disuruh tulis gitu kan. Disuruh tulis. Maka Wahyu, coba kita baca Wahyu, penutupnya itu Wahyu bagaimana? Penutup dari Rasul Yohanes waktu menulis 21 ya, Pak? 21 itu. 22. 22 ya. Nah, 21 ayatnya. ya. Dari ayat 18 ini. Saya baca, boleh Pak Yus? Silakan. Penutup. Ya. Aku bersaksi kepada, ini berarti Yohanes ya? Iya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Iya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nah, ketika Rasul Yohanes ini menulis amin, ya, berarti sudah tidak ada lagi nubuatan lagi. Tutup ya Pak. Tutup. Nggak ada apa berikut yang dengan kata amin. Kalau kita lihat Injil, bukan Injil. Nah, kitab Maleakhi kan belum tertutup kan itu. Oh iya. Masih karena apa? Karena memang masih ada lanjutannya gitu. Cerita di Injil betul, di kitab Maleakhi itu kan belum selesai gitu. Dikutip dengan nanti kalau kedatangan Tuhan itu akan datang Elia. Nah, muncullah Ini ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Kan dilanjutkan seperti itu. Masih coming soon itu ya Pak. Nah, kalau udah kitab Wahyu ini sudah penutup, dan sudah tidak ada rasul lagi. Jadi Rasul Petrus, Rasul Paulus itu kan meninggal di tahun 68 Masehi. Gitu. Jadi makanya waktu kehancuran Bait Allah di Yerusalem mereka tidak menyaksikan. Mereka sudah meninggal. Nah, kalau Rasul Yohanes ini menyaksikan. Dia meninggal di tahun sekitar 98 Masehi. Artinya setelah dia tidak ada Rasul Yesus Kristus lagi. Jadi orang yang diberi otoritas menjadi rasul, seperti tadi Yohanes pasal 20 tadi, dikasih otoritas sampai yang dosanya kamu ampuni, dia diampuni, udah nggak ada lagi. Kalau sekarang ada orang ngaku jadi rasul, itu pasti bukan rasul Kristus. Begitu. Tapi yang utus yang lain ini, rasul-rasul ini. Jadi memang sebenarnya Alkitab ini tegas ya Pak, mendefinisikan kata rasul, terus bagaimana proses pewahyuan, di mana dia harus masih berlanjut, di mana dia harus selesai berhenti, dengan tegas bilang begitu ya. Iya. Artinya kita orang Kristen nggak boleh ragu lagi, begitu pas kita dengar orang nyebut dirinya sebagai rasul, kita harga mati itu bukan rasul asli. Gitu ya Pak. Ya, jadi tidak ada Rasul Yesus Kristus lagi. Ingat kan waktu penggantian Yudas, ya kan? Itu syaratnya apa, Jo? Yohanes Pembaptis, diawali dari Yohanes Pembaptis. Jadi dia itu harus sudah hidup, gitu kan? Sudah melihat pelayanan dari Yesus Kristus sejak dari Yohanes Pembaptis. Bahkan dia harus sudah ikut dibaptis di situ. Begitu. Itu syaratnya. Syaratnya itu, dan ketemu dua kan? Matias sama Justus kan gitu. Nah, itu akhirnya kena diundi. Matias kan. Dapatlah sih Matias. Kenapa nggak dua-duanya aja dimasukkan? Karena jumlahnya itu memang hanya butuh 12 supaya lengkap 12 untuk orang Israel. Nah, kalau Rasul Paulus kan tambahan khusus. Rasul Paulus bilang untuk orang-orang non-Yahudi. Dia bilang dia adalah rasul untuk bangsa non-Yahudi. Satu, tidak boleh ditambah. Jadi dengan meninggalnya Rasul Yohanes,
selesai sudah pewahyuan. Tidak ada lagi bahasa, Tidak ada lagi bahasa lidah. tidak ada lagi tulisan rasul. Tidak ada lagi, ya, nubuatan sudah tidak ada lagi. Berarti kitab-kitab di luar dari yang sudah dikanonkan sekarang ini bukan dari firman, Bukan firman. bukan firman. Jadi Ini satu-satunya. ini satu-satunya yang dikasih otoritas kan cuma rasul. Gitu. Jadi kitab yang beredar setelah tahun 98, biar gampang ingat, itu setelah abad ke-1, itu bukan firman Allah. Ini Karena harus dipahami seperti itu, Pak. betul, karena pewahyuan itu sudah berhenti. Gitu. Makanya kalau kita membandingkan, ya, pengajaran moral di dalam perjanjian baru ini, itu tidak ada yang Menandingin, Pak. menandingi. Gitu kan? Tidak ada yang menandingi lagi. Ini pengajaran moral. Mengapa? Karena ini membuktikan Alkitab kita inilah yang mengilhami adalah Allah yang Maha Kudus, kan? Satu-satunya, nggak ada standar moral lebih tinggi dari Alkitab ini. Jadi kalau ada yang mengklaim Alkitab ini disempurnakan oleh kitab lain lagi, kan mustahil. Kenapa mustahil? Masa lebih jelek moralnya, lebih rendah, kan nggak mungkin. Ya ini yang paling tinggi. Nah, menikah laki-laki hanya boleh satu istri dan sebaliknya. Gitu kan, monogami, gitu. Nggak boleh mau coba-coba poligami, gitu kan. Itu biasanya kalau mau begitu dia pasti bergeser. Kalau coba-coba begitu pasti masih mau bergeser tuh. Lihat, rata-rata memang begitu, Pak. Memang kalau mau jadi tetap jadi orang Kristen nggak Nggak bisa boleh. ya. Kalau mau bergeser baru nih. Biasanya mau bergeser, Pak. Jadi memang Alkitab ini dari tadi pembicaraan dan penjelasan Pak Kurnia, memang tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul-rasul itu sebenarnya adalah perintah dari Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya ingatkan dengan penuh kasih pada Nama yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menulis. Jadi sekali lagi ditambah lagi tidak memerintahkan menulis tapi muridnya diam-diam. Nah, itu salah. Itu salah. Ya. Jadi Nama mohon segera sadar dan jangan meneruskan pernyataan yang salah ini untuk membuat banyak keliruan terhadap publik. Tetapi inilah yang kita ajarkan. Jadi Yesus memerintahkan bahkan untuk mengajar, memberitakan Injil, mengajar secara lisan dan juga tulisan. Dan di mana tulisan yang dilakukan oleh rasul-rasul, pengilhamannya adalah Roh Kudus. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Raja-Raja, kitab Kidung Pujian dan segala macam itu pengilhamannya dilakukan oleh Roh Kudus. Itulah makanya Kanak atau Perjanjian Lama, meskipun ditulis oleh berbeda generasi, berbeda zaman, gitu ya, berbeda orang, gitu loh, berbeda budaya, berbeda tempat, berbeda profesi lagi. Waduh, banyak bedanya. Ribuan tahun bahkan perbedaannya. Tetapi isinya tidak pernah bertentangan. Karena memang inspiratornya adalah Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Amin. Yang maha benar, maha tahu, maha suci, yang tidak mungkin ada kesalahan di dalam. Jadi proses tulisan Alkitab yang sekarang sudah ada di tangan Anda dan saudara, itu adalah salah satu bukti bahwa di mana Tuhan ada dan di mana Tuhan berfirman dalam kitab yang satu-satunya adalah firman Alkitab yang ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin mengenal pribadi Allah, Anda sebenarnya nggak perlu repot-repot untuk browsing Google, cari Wikipedia mana Allah yang benar, karena Wikipedia akan jawab menurut mana yang mau kamu tahu mana Allah yang benar, dia akan jawab akan banyak Allah gitu. Tetapi kalau Anda membandingkan dari sekian banyak kitab, Anda boleh membandingkan kitab Alkitab dengan kitab. Kami orang Kristen diajar
bahwa tidak ada moral yang lebih tinggi daripada Hmm. tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada Alkitab. Tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada Alkitab. Tidak ada kekudusan yang lebih tinggi daripada Alkitab. Gitu. Membuktikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Ada yang mau ditambahkan? Ada Markus? Cukup. Mungkin sedikit saya tambahkan. Boleh. Ini tadi supaya tidak blunder, supaya pemahaman terutama di kalangan kekristenan sendiri. Jadi kan dikatakan bahwa Pak Riko tadi di ayat 10 tadi di Korintus 13, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi kan Pak Riko di hadapan dua opsi, ya, pada Pak Kurnia kan, opsinya itu Yesus atau Alkitab. Gitu. Jadi sudah dijelaskan dengan Pak Kurnia bahwa itu Alkitab, karena itu dari kata dasar apa bahasa aslinya kan. Nah itu yang lebih menguatkan di pasal 13-nya lagi. Di ayat ke-13 saya bacakan ya. Demikianlah tinggal yang ketiga, hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar yaitu antara kasih. Seandainya itu opsinya Yesus Kristus, kita nggak butuh iman. Ya, kita nggak butuh iman, kan begitu. Karena iman itu kan yang belum dilihat. Kalau kita sudah melihat Yesus, nggak perlu iman. Ya, Nah, artinya, betul Pak ya? Artinya kan tadi setelah yang sempurna tiba itu masih ada iman. Ya, ini ya, masih ada iman, masih ada pengharapan kan, ada kasih. Kalau itu Yesus, kita nggak perlu iman. Karena kita beriman memang mengharapkan ketemu Yesus. Jadi gitu. ya nggak cocok kalau itu ditafsirkan sebagai Yesus Yesus Kristus. Kristus. Ini adalah efek paralel yang logis. Ya, kira-kira situ aja. Terima kasih Yesus buat penjelasan tambahannya. Nah, kami berharap lewat video yang demi mengasihi pakai nama kita respon sekarang ini atas kenyataannya. Kami berharap Anda menonton acara ini, menonton video ini, kita memahami kebenaran. Kami tidak pernah berurusan dengan apa saja yang Anda percayai. Silakan. Tapi kami ini hanya menawarkan. Kami tidak memaksakan Anda harus percaya ini, percaya tidak. Kami hanya menawarkan. Dan demi kasih Tuhan, kami menyarankan supaya belajar tentang kebenaran dan kami Anda bisa. Pujilah segala sesuatu dan banyak pengajaran di muka bumi ini bisa mengajarkan A sampai Z. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal sehat tentu akan mempertimbangkan mana yang benar-benar dari Tuhan. Demikian juga dengan kitab. Banyak kitab-kitab di muka bumi ini. Kopinho termasuk salah satu kitab. Tetapi Anda dihadapkan kepada pilihan apakah Anda meyakini bahwa itu adalah firman Allah. Tetapi dari segala penjelasan Pak Gembala Kurnia menjelaskan tentang kebenaran firman, Anda bisa gunakan mana yang berasa benar-benar melaksanakan. Jangan sampai salah memilih, karena begitu Anda salah memilih, maka itu akan menentukan di mana. Dan saya ingatkan, itu adalah kesalahan. Tetapi saat Anda biasa, kebenaran yang akan memerdekakan hidup Anda, karena Yesus datang sebagai manusia. Menjelma menjadi manusia, menanggung hukuman dosa sisi. Dan dia rela mati bagi saya dan bagi kita semua. Dan setelah Yesus pergi, dia tidak membiarkan kita semua kebingungan. Dia tetap tetap memberikan Alkitab yang bisa menuntun hidup Anda pada kebenaran yang baik. Ini sudah episode ke-20. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda boleh share. Anda mau dukung acara ini, Anda boleh subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng. Kalau ada pertanyaan, hari ini saya ingat. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh ketik di kolom komentar. Dan kalau kami bisa baca dan kami perhatikan Anda rindu kepada kebenaran, kami mau balas. Dukung terus acara ini. Sebelum menutup, saya persilakan. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya, Engkau sudah menyelamatkan kami dengan menanggung segala hukuman dosa kami di atas kayu salib. Kami menjadi jelas karena catatan dari
eh, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu dicatatkan oleh murid-muridmu, para rasul yang engkau beri, yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga kami tahu Tuhan, ya catatannya adalah kebenaran, tidak mungkin salah, karena para rasul dan para penulis yang lain Tuhan menulis dengan diilhami oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengingatkan, yang mengajarkan apa saja yang harus ditulis. Dan kami mendapatkan ya kebenaran, tahu Tuhan Alkitab sudah sempurna, ya kami dapatkan kebenaran hanya di dalam Alkitab saja, Amin. dan kami tidak ragu sedikit pun bagaimana pemeliharaanmu kepada Alkitab ini sehingga sampai kepada generasi kami tidak ada yang salah. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus bisa menjadi penuntun dan terang bagi jalan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yus, selamat malam. Pak Malam. Yus. Selamat malam Pak Gembala. Salam Maranatha. Maranatha.